Seorang petani tua yang hidup dalam kemiskinan. Sebuah pertemuan tak terduga dengan harimau melahirkan. Dan sebuah hadiah misterius yang mengubah segalanya. Bagaimana kebaikan kecil bisa membawa keajaiban besar? Saksikan perjalanan Pak Parman dari keterpurukan hingga menemukan harapan dalam kisah penuh keajaiban ini. Inilah kisahnya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Parman. Ia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya bercocok tanam di ladang kecil peninggalan orang tuanya dulu. Hidupnya terasa lebih ringan ketika istrinya masih ada, menemani hari-hari penuh kerja keras dengan canda dan tawa sederhana. Namun sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, rumahnya terasa sepi dan sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin malam yang bertiup pelan melewati dinding rumahnya. Usianya yang semakin menua membuat tubuhnya tak sekuat dulu. Kesehariannya kini dipenuhi dengan kelelahan yang terus-menerus, tetapi ia tetap berusaha bertahan. Namun, tahun ini nasib seakan tidak berpihak kepadanya. Musim kemarau panjang telah membuat tanah ladangnya mengeras seperti batu dan tak lagi bisa ditanami. Bibit padi yang ia tanam gagal tumbuh, dan harapannya untuk mendapatkan hasil panen perlahan pudar. Tidak ada beras untuk dimasak, tidak ada sayur yang bisa dipetik, hanya beberapa ubi yang masih bisa bertahan di tanah yang mulai mengering. Di dapurnya yang kecil dan gelap, tempat ia biasa memasak, hanya tersisa beberapa butir beras yang nyaris habis. Perutnya sudah terbiasa dengan rasa lapar, tetapi kelemahan tubuhnya semakin sulit untuk diabaikan. Ia tahu jika terus begini, ia tidak akan bertahan lama. Di desa mencari bantuan bukan perkara mudah. Tetangganya juga hidup dalam keterbatasan, dan mereka pun berjuang untuk makan sehari-hari. Satu-satunya harapan bagi Pak Parman adalah hutan yang membentang di luar desa dengan langkah berat. Ia mengikat seutas tali di pinggangnya dan membawa sebilah golok tua. Satu-satunya alat yang masih setia menemani sejak muda. Ia melangkah menuju hutan, berharap bisa menemukan kayu bakar yang dapat dijual, atau setidaknya sesuatu yang bisa dimakan. Perjalanan ke hutan bukan hal yang mudah. Jalannya terjal, dipenuhi akar-akar pohon besar yang menjalar di tanah. Udara lembab dan aroma tanah basah memenuhi hidungnya. Sesekali, suara burung dan serangga terdengar nyaring, menambah kesan liar dan misterius pada tempat itu. Di dalam hutan, ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering yang berserakan di tanah. Beberapa kali ia berhenti untuk mengatur nafas, merasa dadanya sesak karena kelelahan. Ia juga mencari umbi-umbian liar yang bisa dimakan, tetapi tidak banyak yang ia temukan. Harapannya semakin tipis, namun ia tetap melangkah lebih dalam ke hutan, berharap ada keajaiban kecil yang bisa membantunya. Langit mulai redup, dan ia sadar bahwa ia sudah cukup jauh dari desa. Ia hanya seorang lelaki tua yang mencoba bertahan hidup di dunia yang semakin keras, menggantungkan nasibnya pada alam yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Apapun yang terjadi, ia harus terus berusaha meskipun tubuhnya semakin lemah dan keletihan mulai menguasai dirinya. Di antara lebatnya pepohonan dan bayangan malam yang mulai merayap, Pak Parman belum menyadari bahwa perjalanan ini akan membawanya pada sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah hutan yang sunyi, Pak Parman terus melangkah, menyusuri jalur setapak yang semakin jarang dilewati manusia. Ia membawa seikat ranting kering di pundaknya, hasil pencarian selama berjam-jam. Langkahnya semakin lambat, tubuhnya terasa letih setelah berjuang melewati jalur setapak dan semak belukar yang menghalangi jalannya. Namun, ia tetap bertahan, karena di rumah tidak ada makanan yang menunggunya. Saat hendak pulang, telinganya menangkap suara yang aneh, seperti erangan rendah yang berat, bukan suara burung atau serangga yang biasa ia dengar di hutan. Ia terdiam, tubuhnya langsung waspada. Hutan ini rumah bagi banyak binatang liar, dan tidak semuanya bersahabat. Pelan-pelan ia bergerak ke arah sumber suara. Dari balik semak-semak, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Keras seekor harimau betina. Tubuhnya tergolek lemah di tanah yang beralaskan dedaunan kering. Perutnya tampak besar, nafasnya tersengal,
dan tubuhnya gemetar seiring dengan erangannya semakin sering terdengar. Pak Parman tahu harimau itu sedang mengalami kesulitan melahirkan. Naluri bertahan hidupnya berkata bahwa ia harus pergi, menjauh dari bahaya sebelum harimau itu menyerang. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tetap berdiri di tempat, memperhatikan dengan hati-hati meskipun binatang itu adalah predator buas. Dalam kondisi ini ia tampak rapuh, berjuang antara hidup dan mati demi anaknya. Pak Parman menarik nafas dalam-dalam, mencoba menghilangkan rasa takutnya. Ia tahu sedikit tentang persalinan dari masa-masa ketika istrinya dulu masih hidup. Meskipun tidak pernah membantu persalinan manusia, ia pernah membantu sapi dan kambing melahirkan saat bekerja di ladang. Mungkin prinsipnya tidak jauh berbeda. Dengan langkah perlahan, ia mendekat, tetap siaga jika harimau itu tiba-tiba menyerangnya. Namun, harimau itu hanya menatapnya dengan mata kuning yang penuh kelelahan. Ia tak punya tenaga untuk melawan, bahkan mungkin menyadari bahwa ia butuh bantuan. Pak Parman terjongkok di dekat tubuh besar itu, memperhatikan perutnya yang terus berkedut. Ia melihat kepala anak harimau yang mulai muncul, tetapi tidak bisa keluar sepenuhnya. Sang induk terlihat sangat kesakitan, tubuhnya berkedut lemah, nyaris menyerah. Dengan hati-hati, Pak Parman mengulurkan tangannya, merasakan kelembutan bulu harimau yang hangat dan basah oleh keringat. Ia menarik nafas panjang, lalu mulai membantu menarik tubuh kecil itu. Sedikit demi sedikit memastikan tidak ada yang terjepit. Butiran keringat mulai membasahi dahinya. Ia merasa waktu berjalan lambat. Setiap detiknya terasa begitu menegangkan. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, anak harimau itu lahir dengan selamat. Tubuhnya kecil, berlumuran cairan, tetapi ia bergerak, mengeluarkan suara lirih yang nyaris seperti dengkuran kecil. Harimau betina mengangkat kepalanya sedikit, menatap anaknya dengan lemah. Pak Parman menyeka keringat di dahinya, menghela nafas lega. Induk harimau mengamati Pak Parman dengan mata yang sulit diartikan. Tidak ada geraman, tidak ada tanda-tanda ancaman, hanya tatapan tajam yang penuh makna, seolah mengakui bahwa manusia tua di hadapannya telah menyelamatkan nyawa anaknya. Lalu, dengan perlahan ia menjilat anaknya, mendorongnya mendekat ke tubuhnya yang masih lemah. Pak Parman tahu tugasnya sudah selesai. Ia mundur perlahan, tak ingin mengganggu lebih lama. Saat ia berbalik dan mulai berjalan menjauh, matanya sempat menangkap harimau betina yang masih menatapnya dari kejauhan. Ada sesuatu di balik tatapan itu, bukan sekedar naluri liar, tetapi mungkin sedikit rasa terima kasih. Saat malam mulai tiba dan suara hutan kembali, Pak Parman melangkah pulang dengan hati-hati. Perasaan aneh yang sulit ia tebak. Ia baru saja membantu predator paling ditakuti di hutan ini, dan entah mengapa ia merasa bahwa malam itu ia bukan sekedar seorang lelaki tua yang berjuang melawan kemiskinan. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah keseimbangan tak kasat mata antara manusia dan alam yang sudah ada sejak dahulu kala. Matahari telah condong ke barat ketika Pak Parman akhirnya tiba di rumahnya. Langit mulai berwarna jingga dan angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah yang lembab setelah seharian panas terik. Namun keindahan senja itu tak mampu mengusir kepenatannya yang menggantung di tubuhnya. Ia meletakkan seikat ranting kering di sudut rumah kayunya yang sederhana, lalu duduk di bangku reot dan menghela nafas panjang. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya. Seharian berjalan di hutan, ia hanya minum air dari sungai kecil yang ia temui. Di dapurnya hanya ada sekantong beras yang hampir habis dan beberapa butir garam. Tak ada lauk, tak ada sayur. Di sudut dapur, sebuah periuk kecil tergantung, menghitam karena sering dipakai di atas tungku kayu bakar. Ia membuka penutupnya kosong. Malam itu, Pak Parman hanya bisa merebus segenggam beras menjadi bubur encer, dan ia makan perlahan, menikmati setiap suasana, seolah-olah itu adalah makanan terakhirnya. Tubuhnya terasa lelah, bukan hanya karena perjalanan jauh di hutan, tetapi juga karena beban hidup yang kian berat. Dahulu, ketika istrinya masih hidup, rumah kecil ini terasa hangat, penuh dengan suara tawa dan aroma masakan sederhana yang mengisi udara. Sekarang keheninganlah yang tersisa, hanya tinggal kenangan.
Keesokan harinya, dengan sisa tenaga yang ada, Pak Parman berangkat ke desa untuk menemui Pak Darto, tengkulak yang biasa meminjami uang dengan bunga tinggi. Ia berharap bisa mendapatkan sedikit pinjaman agar ia bisa bertahan hidup. Jalan setapak menuju desa terasa lebih berat dari biasanya. Kakinya sudah renta terasa lemah, seakan-akan setiap langkah menyerap sisa tenaganya. Ketika akhirnya ia tiba di rumah Pak Darto, matahari sudah tinggi. Rumah itu jauh lebih besar dibanding rumah-rumah lain di desa. Dengan halaman luas dan pagar tinggi, aroma kopi dan gorengan tercium dari dalam, mengingatkan Pak Parman betapa laparnya ia, namun harapan yang ia bawa segera hancur. Saat Pak Darto menolak mentah-mentah permintaannya, dengan wajah tanpa ekspresi, Pak Darto hanya menggeleng dan menutup pintu rumahnya. Pak Parman berdiri beberapa saat di depan rumah itu, merasakan beratnya dunia yang seakan menindih bahunya. Tak ada belas kasihan, tak ada bantuan, hanya pintu tertutup yang menjadi jawabannya. Dengan langkah gontai, ia berjalan pulang. Matanya menatap jalan tanah berdebu di bawahnya. Pikirannya kosong. Di sepanjang perjalanan, ia melihat anak-anak berlarian, ibu-ibu berbelanja di warung, dan para petani berbincang tentang musim tanam yang akan datang. Ia merasa semakin kecil, seolah-olah ia hanyalah bayangan di antara kehidupan yang terus berjalan, tanpa peduli padanya. Ketika akhirnya sampai di rumah, tubuhnya terasa lebih lemah dari sebelumnya. Ia menjatuhkan diri di depan kayu yang sudah lapuk, menatap langit-langit rumahnya yang berlubang. Lapar masih menggigit perutnya, tetapi ia sudah tidak punya tenaga untuk mengeluh. Di luar, angin sore kembali bertiup, membawa suara-suara hutan yang akrab di telinganya. Pak Parman memejamkan mata, merasakan betapa sulitnya hidup yang ia jalani. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Entah bagaimana, ia harus bertahan. Fajar baru saja menyingsing ketika Pak Parman terbangun dari tidurnya yang tak nyenyak. Udara pagi masih dingin, menyelubungi gubuk kayunya yang rapuh. Ia bangkit perlahan, merasa pegal setelah seharian kelelahan dan tidur dengan perut kosong. Di luar embun masih menggantung di daun-daun, dan suara burung-burung hutan mulai terdengar menyambut datangnya pagi. Dengan langkah berat, Pak Parman berjalan keluar rumah. Ia menghela nafas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa lelah dan kegalauan yang terus menghantuinya. Namun matanya segera tertuju pada sesuatu yang aneh. Di depan rumahnya, di atas tanah yang masih lembab, ada sebuah kantung kecil dari anyaman daun yang tampak diletakkan dengan sengaja. Kantung itu terikat rapi dengan rotan, seolah-olah seorang menaruhnya di sana, tanpa ingin meninggalkan jejak. Pak Parman membungkuk, mengambilnya dengan hati-hati. Kantung itu terasa ringan, tetapi ada sesuatu di dalamnya. Perlahan ia membuka ikatan rotannya dan menuangkan isinya ke telapak tangan. Sebuah tanah hitam pekat tumpah ke tangannya, lebih gelap dan lebih halus daripada tanah biasa. Dan ada aroma khas yang keluar, seperti bau hujan pertama yang menyentuh bumi kering. Pak Parman mengerutkan dahi siapa yang meninggalkan ini. Dan untuk apa? Ia melihat sekeliling, mencari tanda-tanda kehadiran seseorang, tetapi tak ada siapapun yang ada di sekelilingnya. Jalan setapak di depan rumahnya masih sepi, hanya diselimuti kabut tipis. Tak ada jejak kaki, tak ada suara, langkah menjauh. Seolah-olah kantung itu muncul begitu saja, entah dari mana. Merasa bingung, Pak Parman membawa tanah itu ke dalam rumahnya. Ia meletakkannya di sudut meja kayu yang sudah lapuk. Perasaan aneh menggeloyot di pikirannya. Sepanjang hari, ia mencoba melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, mengumpulkan kayu bakar dan mencari makanan di sekitar hutan. Tetapi, pikirannya terus kembali ke tanah hitam itu. Malam harinya, setelah hari yang melelahkan, Pak Parman akhirnya tertidur di depan kayu. Ia tertidur lebih cepat dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang membawanya masuk ke dalam dunia mimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan yang sunyi. Udara di sekitarnya terasa berat, dan aroma tanah basah memenuhi hidungnya. Di hadapannya, sebuah sosok besar muncul dari balik pepohonan gelap. Seekor harimau jantan. Bulu harimau itu berkilauan di bawah cahaya bulan.
matanya menyala dengan kebijaksanaan yang dalam. Langkahnya mantap, tidak mengancam, tetapi penuh kewibawaan. Pak Parman tidak bisa bergerak, tubuhnya seolah membeku di tempat. Harimau itu mendekat dan menatapnya lekat-lekat. Tanpa membuka mulutnya, suara berat dan dalam bergema langsung di dalam kepala Pak Parman. Ia mengerti, harimau jantan itu berbicara kepadanya, bukan dengan suara, melainkan dengan pikiran. Ia mengungkapkan bahwa kantung berisi tanah hitam itu adalah hadiah sebagai balas budi atas pertolongan Pak Parman kepada pasangannya yang melahirkan. Tanah itu bukan tanah biasa. Jika ditaburkan di ladang, ia akan membawa keberuntungan dan hasil panen yang berlimpah. Pak Parman berdiri terpaku, mencoba memahami makna dari kata-kata itu. Ia ingin bertanya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, tubuh harimau itu mulai memudar seperti kabut yang tertiup angin. Pepohonan di sekitarnya ikut lenyap, tergantikan oleh kegelapan yang semakin pekat. Pak Parman terbangun dengan nafas memburu. Jantungnya masih berdegup kencang saat ia duduk tegak di atas dipan kayunya, menatap ke seliling. Ia masih di rumahnya, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah dinding bambu. Mimpi itu terasa begitu nyata, terlalu nyata. Dengan tangan gemetar, ia meraih kantung kecil berisi tanah hitam yang masih ada di sudut meja. Ia menatapnya lama, perasaan ragu dan penasaran bercampur menjadi satu. Apakah ini hanya mimpi, ataukah ini benar-benar sebuah keajaiban? Di luar angin malam berembus lembut, membawa suara dedaunan yang berbisik, seperti menjawab pertanyaannya. Matahari masih bersembunyi di balik cakrawala saat Pak Parman melangkah keluar dari rumahnya, membawa sekantung yang berisi tanah hitam yang didapatnya kemarin. Udara pagi terasa dingin, menusuk kulit tuanya yang mulai keriput. Ia berjalan pelan menuju ladang kecilnya yang terletak di belakang rumah, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya melawan kemiskinan dan kegagalan panen. Seperti sudah lama kehilangan harapan untuk kembali subur. Hanya beberapa batang tanaman yang masih bertahan, meskipun daunnya menguning dan merangas. Pak Parman berdiri di tengah ladang, menghela nafas panjang. Ia ragu, apakah benar tanah hitam ini memiliki keajaiban seperti dalam mimpinya. Namun, apalagi yang bisa ia lakukan? Dengan tangan yang mulai gemetar, ia mengambil segenggam tanah hitam dari dalam kantung dan menaburkannya ke permukaan ladang. Butiran tanah itu jatuh perlahan, bercampur dengan tanah yang tandus di bawahnya. Ia melanjutkan menaburkan tanah itu ke seluruh ladangnya, berharap meskipun harapannya sendiri sudah nyaris pupus. Saat terakhir kali butiran tanah hitam jatuh dari tangannya, Pak Parman menatap ladangnya dengan penuh harap, namun tidak ada yang terjadi. Tanah tetap kering, tanaman tetap layu, tidak ada kilatan cahaya, tidak ada tanda-tanda ajaib seperti dalam dongeng. Keheningan yang menyelimuti ladangnya hanya membuat rasa kecewanya semakin dalam. Dengan langkah berat, ia berjalan kembali ke rumah. Keletihan dan kelaparan membuat tubuhnya semakin lemah. Ia hanya bisa duduk di depan kayunya, menatap kosong ke arah jendela. Hatinya dipenuhi rasa putus asa. Mungkin semua ini hanyalah ilusi, sebuah harapan kosong yang ia ciptakan sendiri dalam kepedihan. Malam itu ia tidur dengan perut kosong dan hati yang berat. Keesokan paginya, ayam jantan berkokok nyaring, membangunkan Pak Parman dari tidurnya yang gelisah. Matanya terasa berat, tubuhnya lelah, ia hampir enggan untuk bangun. Tetapi dorongan perut kosong membuatnya harus keluar, mencari sesuatu yang bisa ia makan. Saat ia melangkah keluar rumah, matanya tiba-tiba melebar. Ladang yang kemarin begitu tandus kini berubah sepenuhnya. Tanah yang semula kering kini tampak lembab dan gembur, seolah baru saja tersiram hujan. Meskipun malam tadi langit tetap cerah, daun-daun hijau segera tumbuh dengan subur, menggantikan dedaunan kering yang kemarin hampir mati. Tanaman yang dulunya kurus dan layu kini berdiri tegak dengan batang yang lebih kokoh. Pak Parman melangkah maju, mendekati salah satu tanaman yang sebelumnya hampir mati. Ia menyentuh daunnya yang kini terasa segar dan hidup. Saat ia berjalan lebih jauh ke tengah ladang, ia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Beberapa tanaman mulai berbuah. Buah-buah yang random bergelantungan di cabang-cabang, siap dipetik. Warna mereka begitu segar, mengundang selera
sesuatu yang belum pernah ia lihat di ladangnya selama bertahun-tahun. Bahkan, tanaman yang sebelumnya tak pernah berhasil tumbuh, kini bermunculan seakan-akan tanah ini telah kembali ke masa kejayaannya. Pak Parman berdiri di tengah ladangnya yang kini penuh kehidupan. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah yang basah dan dedaunan segar. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa merasakan betapa hatinya dipenuhi oleh keajaiban yang terjadi di depan matanya. Harapannya yang nyaris hilang kini kembali. Ladang ini hidup kembali. Dan begitu pula semangatnya. Matahari mulai naik. Sinarnya yang hangat menyinari ladang Pak Parman yang kini penuh dengan kehidupan. Embun masih menempel di daun-daun hijau, berkilau saat tertimpa cahaya pagi. Pak Parman berdiri di tengah ladangnya, membiarkan angin pagi menerpa wajah tuanya yang penuh garis keriputan. Dadanya terasa sesak. Bukan karena kepedihan seperti yang ia rasakan, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Air mata mengalir di pipinya, jatuh ke tanah yang kini subur dan penuh berkah. Ia tak pernah menyangka, setelah bertahun-tahun bergelut dengan kemiskinan dan penderitaan, kini ia bisa melihat hasil kerja kerasnya membuahkan hasil. Setiap pohon, setiap daun, dan setiap buah yang tumbuh di ladangnya seakan menjadi saksi bisu dari perjuangan panjangnya. Hari itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Parman bisa memanen hasil tanamannya dengan penuh sukacita. Ia mengangkat satu persatu buah dan sayuran yang tumbuh subur. Merasakan teksturnya, mencium aromanya segar. Pikulannya terasa berat, tetapi hatinya ringan. Ketika ia membawa hasil panennya ke pasar, orang-orang menatapnya dengan takjub. Sebelumnya, semua orang tahu betapa tandusnya ladang Pak Parman. Mereka melihat sendiri bagaimana ia berkali-kali gagal panen. Bagaimana ia datang ke rumah tengkulak dengan wajah penuh harap, hanya untuk pulang dengan tangan hampa. Kini pria tua yang dulu dianggap malang itu berdiri tegak dengan pikulan penuh hasil bumi yang segar dan melimpah. Para warga mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin ladang yang dulu kering dan gersang kini berubah menjadi sebuah ladang yang subur. Mereka berbisik-bisik, mencoba mencari jawaban atas keajaiban yang terjadi pada Pak Parman. Ada yang mengira ia menemukan cara bertani baru. Ada pula yang menduga bahwa ia mendapatkan berkah dari leluhur. Namun tak ada yang tahu tentang pertemuannya dengan harimau betina yang melahirkan dan hadiah misterius yang ia terima. Hari demi hari berlalu dan kehidupan Pak Parman perlahan berubah. Ia tak lagi harus tidur dalam kegelapan. Tak lagi harus mengkhawatirkan apakah ia bisa makan esok hari. Dengan hasil panennya yang melimpah, ia bahkan bisa menjual sebagian dan menyimpan cukup untuk bertahan di musim berikutnya. Namun perubahan yang paling besar bukanlah pada harta atau hasil panennya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Jika dulu ia sering dianggap sebagai pria tua, miskin yang hidup dalam kesepian, kini banyak orang yang mulai menghormatinya. Beberapa warga mulai datang ke rumahnya untuk bertanya tentang cara bertani. Ia ingin tahu rahasia di balik kesuburan ladangnya. Pak Parman tak pernah merasa lebih dihargai daripada saat ini. Di malam hari, saat ia duduk di depan rumahnya yang sederhana, ia menatap langit yang dipenuhi bintang. Hatinya penuh rasa syukur. Ia teringat akan harimau betina yang ia bantu di dalam hutan, tentang bagaimana ia mengabaikan ketakutannya dan mengikuti nalurinya untuk menolong makhluk yang sedang kesulitan. Kini ia benar-benar memahami sesuatu yang selama ini sering ia dengar, tetapi baru kali ini ia rasakan sendiri. Setiap kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun, pada akhirnya akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Dan terkadang balasan itu datang dalam bentuk keajaiban.